wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa nabiyina wa maulana Muhammadin al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastana bi sunnatihi min ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan ngaji ayat-ayat suci Al-Quran, di mana kita sudah sampai pada surah Maryam, surat ke-19. Bagi yang membawa mushaf di halaman 306, surah Maryam, surah ke-19, dan kita kemarin sudah masuk ke ayat yang ke-6. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca ayatnya, atau langsung saja kita masuk ke penjelasan ayat, karena kita sudah jam 18.40, bisanya 18.47 ya. Langsung saja silahkan dibuka mushafnya di ayat yang ke-7 dari surah Maryam ya. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di mana dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Zakaria, yang mana beliau disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, seorang hamba, Abdahu Zakaria. Yang di situ juga ditegaskan bahwasanya beliau adalah seorang hamba yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fragmen yang diceritakan dalam ayat itu adalah bagaimana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dengan sepenuh hati, dan doanya disampaikan dengan suara yang lembut dan lirih, bukan dengan suara keras. Di salah satu adab dalam berdoa itu sebaiknya diungkapkan dalam suara yang rendah atau suara yang lirih, kecuali ada maksud-maksud khusus yang lain yang bisa mengesampingkan dari hal ini. Kemudian Nabi Zakaria juga berdoa dengan mengungkapkan rasa kelemahan diri beliau. Jadi salah satu adab berdoa juga, kalau kita ingin berdoa dengan baik sekali kalau kita mengungkapkan kelemahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita mengungkapkan kelemahan diri di hadapan kita ada Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Agung. Kemudian beliau juga merupakan seorang yang memiliki husnudzon billah, punya kesan yang baik, pandangan yang baik, harapan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diungkapkan dalam kalimat beliau, Rabbi walam akum bidu'aika Rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah dikecewakan, tidak pernah zong, tidak pernah di PHP dengan doa yang aku lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang yang berdoa itu hendaknya dia selalu positive thinking ya, husnudzon billah, yakin bahwasanya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berdoa tapi kita ragu, doa saya dikabulkan atau tidak. Wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi kita berdoa itu wa antum muqinuna bil ijabah, dan keadaan kalian harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa kita. Kemudian yang keempat ya, bahwasanya salah satu maksud dan tujuan utama berdoa, meskipun kita boleh berdoa apa saja untuk kepentingan dunia, kita boleh, untuk kepentingan akhirat apalagi. Bahkan sebagian riwayat itu menyebutkan
Kalaupun kita kehilangan jarum, ya, itu kalau nggak salah saya pernah baca di tafsir Qurtubi. Kalau kita misalnya kehilangan jarum, kita nyari-nyari ketemu, kita berdoa sama Allah, itu boleh, ya. Dan itu baik, karena kita ingat kepada Allah sebagai zat yang membantu kita. Ya Allah, bantulah aku menemukan jarum yang hilang, misalnya. Jadi sekecil apapun barangnya, sekecil apapun maksud kita, hajat kita, itu kita berdoa kepada Allah tidak ada salahnya. Karena itu bentuk daripada kita butuh kepada Allah, zat yang maha memberi, zat yang maha kuasa, zat yang maha segalanya. Nah, tetapi maksud yang paling utama dalam meminta kepada Allah itu adalah maksud yang sifatnya demi kepentingan agama dan akhirat kita. Makanya di sini ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta anak, itu beliau tidak hanya bilang ya Allah berilah saya anak, tidak, atau ya Allah berilah saya keturunan, tidak, tapi beliau mengungkapkan kebutuhan beliau terhadap anak itu untuk apa? Yaitu untuk menjadi wali beliau, penerus perjuangan beliau dalam mengemban misi dakwah di hadapan kepada umat beliau. Itu disebutkan dalam ayat yang kelima dan keenam, fahabli min ladunka waliyya, dan berilah kepadaku dari sisimu waliyya, seorang penolong, seorang penerus yang bisa melanjutkan misi dakwah beliau. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub wa ja'alhu rabbi radiyya, yaitu orang yang mewarisi dakwah tadi, mewarisi ilmu dan nubuwah dan dakwah Nabi Zakaria kepada kaumnya. Ini waj'alhu rabbi radiyya, dan anak itu bukan hanya sekedar minta anak saja, tapi mendoakan agar anak itu menjadi orang yang radhi, yang mardi, yang ridho kepada Allah dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang ketujuh, ini kita masuk ayat yang baru malam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Zakaria, inna nubashiruka bihulamin ismuhu Yahya." Jadi kalau ada tanwin, kalau kita membaca Al-Quran ada tanwin ketemu hamzatul wasl, ya. Maka setelahnya itu kemudian ada sukun, maka tanwinnya itu diubah menjadi nun, ya. Itu aslinya kan inna nubashiruka bihulamin ismuhu Yahya. Alifnya itu alif hamzatul wasl namanya, ya. Maka tanwinnya itu diubah seperti nun, maka bacanya inna nubashiruka bihulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka bihulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, memberi kabar gembira kepadamu bihulamin, dengan seorang anak laki-laki, ismuhu Yahya, yang namanya meskipun dia belum diciptakan, meskipun dia juga belum diketahui istrinya Zakaria mengandung atau tidak, tapi namanya sudah ada, diberikan nama itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka bihulamin, wahai Yahya, sesungguhnya kami mengabulkan permintaanmu, kami menyambut munajat dan permohonanmu, kami berikan kamu seorang putra dan kami berikan kabar gembira kepadamu bihulamin, dengan seorang anak laki-laki. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersegera memberikan jawaban kepada Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Dan kalau Allah bersegera menjawab permintaan hambanya, maka kalau kita mau ingin mencontoh sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa taala, kita juga alangkah baiknya kalau kita bisa dalam menyambut keperluan orang lain yang kita mampu memberikannya, menyambut kebutuhan orang lain yang membutuhkan kita, maka kita baik juga kalau kita bersegera menyambutnya. Dia ada kalimat takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa dicontoh. Misalnya innallaha halimun, Allah itu halim, maha santun, maha tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan. Maka kita pun jangan sama diperintahkan untuk memiliki sifat halim. Allah hayyun, Allah maha pemalu. Kita pun baik menjadi orang-orang yang pemalu juga, dalam arti malu dari dosa, malu dari hal-hal yang membuat
kita tidak baik di hadapan manusia. Allah Maha Penolong, ya, maka kita pun baik juga Maha untuk menolong. Allah Maha Rahman, Maha Pengasih, maka baik pula kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihanilah, lillah kasih sayangmu, curahkanlah kasih sayangmu man fil ardi kepada orang-orang yang ada di muka bumi, yarhamukum man fis sama, maka Allah akan mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepadamu. Jadi kita itu baik meneladani sifat-sifat Allah selama sifat-sifat itu memang sifat-sifat yang tidak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat halim, sifat alim, sifat qawi, ya. Sifat ghafur, Maha Pengampun, sifat afu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala itu bersegera menyambut keperluan hajatnya Zakaria. Dan Allah di sini berfirman, ya Zakaria, inna nubasyiruka bihulamin ismuhu Yahya. Kami berikan kabar gembira kepada wahai Yahya, wahai Zakaria, dengan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini ismuhu Yahya, dinamai dengan Yahya. Jadi sekali lagi Yahya ini nama yang Allah berikan kepada putranya Nabi Zakaria sebelum anak itu ada. Nabi Zakaria belum tahu kalau istrinya itu hamil atau tidak, belum ada. Jadi sudah dikasih nama dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Yang mana ya, Yahya itu kami belum pernah memberikan lahu baginya min qablu sebelumnya samiyya. Nama yang sama. Itu kalau kita lihat terjemahnya. Tapi sebenarnya kata samiyya itu dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna. Kata samiyya atau samiyun itu aslinya bisa bermakna fulanun samiyun fulanin ay musamman bismihi. Seseorang itu dinamai dengan satu nama, itu namanya samiyun. Jadi di sini kalau kita lihat mushaf terjemahan ini, Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya Nabi Yahya itu belum pernah di muka bumi ada orang yang namanya Yahya. Jadi ini kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Yahya. Tetapi ya, kata samiyun ya, atau samiyya kalau kita dinasabkan itu bisa berarti al-musami ya. Al-musami, samiyun ay musami ay al-mumathil bis-sumu warifati. Kata samiyya itu bisa berarti orang yang menandingi kualitasnya. Jadi kalau dengan dua makna ini, maka ayat ini sebagian ulama mengartikannya bahwasanya Nabi Yahya itu adalah seorang nabi yang pertama, tidak ada seorang pun yang pernah ada di muka bumi sebelum Nabi Yahya yang diberi nama Yahya. Yang pertama. Yang kedua, ayat ini juga oleh sebagian ulama dimaknai maksudnya adalah bahwasanya sebelum orang-orang yang sebelum Nabi Yahya tidak ada yang memiliki kualitas yang sebanding dengan Yahya. Itu maksudnya adalah bahwa kata walam naj'al lahu min qablu samiyya maksudnya adalah ingin menunjukkan kualitas personal Nabi Yahya yang sangat luar biasa, sehingga diungkapkan dengan kata-kata tidak ada orang yang membandinginya dari orang-orang yang datang sebelumnya. Meskipun makna yang kedua ini ditanggapi oleh sebagian ulama dengan penolakan. Mengapa? Karena tidak mungkin Nabi Yahya itu lebih utama dari beberapa nabi yang jelas menurut nas lebih utama dari beliau. Misalnya Nabi Nuh masuk dalam golongan ulul azmi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Mereka-mereka ini adalah nabi-nabi yang jelas lebih utama daripada Nabi Yahya, karena mereka termasuk ulul azmi minar rusul yang 5 ya. Selain Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Tapi ini dijawab oleh yang kelompok yang kedua tadi, mengatakan kalimat seperti itu kadang-kadang tidak dimaknai secara literal. Kalau kita mengatakan orang misalnya, wah permainannya tidak ada bandingannya, itu bukan berarti benar-benar tidak ada bandingannya, tetapi dia bermain sangat bagus sekali. Jadi dua makna ini bisa dimaknai dari ayat yang ke-7 ini, yakni lam naj'al lahu min qablu samiyya. Maksudnya adalah kami belum pernah menjadikan ada orang yang namanya sama dengan Yahya.
Atau orang yang kualitasnya sama dengan Yahya. Maksudnya Nabi Yahya itu ingin disifati dengan sifat yang sangat luar biasa. Artinya beliau memiliki keunggulan, sifat, karakter, kepribadian, kapasitas, kualitas yang sangat tinggi sekali. Ini sebagai bentuk jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria. Nah, makanya nanti di surat Maryam ini di ayat 65 ada lagi kata saminya. Di situ saminya yang di ayat 65 di surat yang sama ini dimaknai dengan bandingan atau tandingan tadi. Karena itu ayat itu berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Itu ada di ayat 65 dari surat Maryam. Itu di situ makna samia, kata yang sama dengan samia yang di ayat 7 ini diartikan dengan makna yang kedua tadi. Ayat yang ke-65 kalau mau dibuka silakan, di situ ada samia juga. Ya. Itu artinya adalah sesuatu yang sebanding atau sesuatu yang sama. Ini. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menamai Nabi Yahya dengan Yahya? Kata Yahya itu artinya hidup. Para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini itu banyak yang menafsirkan Yahya yang hidup fisiknya, hadir di dunia dengan hidup, tapi juga hidup jiwanya. Jadi kadang kalau ada orang diberi nama Yahya, itu doanya ya dia bisa hidup umur panjang mungkin ya, dan juga Yahya hidup batinnya, hidup jiwanya, hidup akalnya. Itu. Tapi kata Yahya itu juga menurut sebagian ulama lagi itu mengindikasikan bahwasanya Nabi Yahya itu adalah seorang yang nantinya akan syahid. Karena seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia itu hakikatnya tidak akan pernah mati. Apa di ayat surat Bal Ahya itu ya. Jadi orang yang syahid itu adalah orang yang meskipun zahirnya mati, tapi pada dasarnya dia adalah orang yang hidup. Dan Nabi Yahya ternyata nantinya itu adalah termasuk salah satu di antara nabi yang dibunuh oleh musuh-musuhnya. Karena itu beliau meninggalnya dalam keadaan syahid fisabilillah. Karena itulah nama Yahya itu cocok dan tepat dengan beliau. Karena beliau hakikatnya adalah orang yang senantiasa hidup. Termasuk meninggal beliau adalah meninggal dengan kematian, mati syahid. Dan orang yang mati syahid itu adalah ahya, mereka adalah orang-orang yang aslinya adalah hidup. Ini. Kemudian ayat yang ke-8, qala rabbi, maka Zakaria kemudian berkata, rabbi wahai Rabbku, anna yakunu li gulamun. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, bagaimana bisa aku ini mempunyai seorang anak? Kata gulam itu artinya anak laki-laki. Kalau walad itu artinya anak secara umum. Ya, anak laki-laki maupun perempuan itu disebut waladun. Indi waladani, saya punya anak dua perempuan, saya itu bisa menggunakan waladani. Indi waladani. Tapi kalau anaknya laki-laki itu disebut dengan gulam. Kalau waladun bisa laki-laki bisa perempuan. Tapi kalau gulam itu adalah anak laki-laki. Ya. Qala rabbi anna yakunu li gulamun. Nabi Zakaria berkata, ya Rabbi, anna yakunu li gulamun. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Bagaimana aku akan mempunyai seorang anak laki-laki? Wa kanat imraati aqirah. Sedangkan istriku ya, itu adalah seorang yang mandul. Kata aqirah itu disebutkan dengan mudzakkar. Ya. Bukan aqiratun, bukan. Mengapa? Karena kemandulan di sini adalah kemandulan yang khas perempuan, sama dengan haidun, bukan haidah, tapi haidun. Dan padahal istriku adalah seorang yang mandul. Waqad balagtu minal kibari itiyah. Sedangkan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai dari masa tuaku itu itiyah. Kata itiyun
bisa dibaca itiyun atau itiyah, bisa dibaca utiyah. Jadi kalau kita belajar ilmu qiraah itu ada yang membaca utiyah. Jadi kalau kita dengar nanti ada orang baca ayat wa qad balagtu minal kibari utiyah, itu tidak salah karena memang ada ayat yang membacakan seperti itu. Utiyah atau itiyah ayat balagha ghayatal kibari fi sinni. Yang disebut itiyah itu adalah orang yang benar-benar sudah sangat tua renta, sampai tulang-tulangnya itu seakan-akan sudah mengering, sudah mulai lemah sekali. Jadi orang kalau sudah sampai pada batas usia yang rentang, yang sangat tua sekali, itu disebut dengan itiyah. Jadi kalau 60 tahun, 70 tahun mungkin masih disebut dengan orang tua, tapi kalau sudah 80, 90 tahun itu sudah bisa disebut dengan itiyah. Ini sudah mencapai titik tua yang sudah sangat tua banget gitu lah ya. Ini. Di sini ya, Nabi Zakaria alaihissalam itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku ini memiliki anak laki-laki sedangkan istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah benar-benar waqad balagtu, sudah benar-benar mencapai minal kibari itiyah, masa usia yang sangat tua sekali, sampai tulang-tulang rukun itu sudah ibaratnya sudah kering dan sudah lemah sekali. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Nabi Zakaria alaihissalam itu bertanya seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah beliau tidak percaya tentang kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau akan diberikan seorang anak laki-laki? Jadi kalau kita baca tafsir Adwaul Bayan, itu beliau memberikan 3 jawaban mengapa Nabi Zakaria itu mengatakan hal yang seperti tadi. Jawaban yang pertama adalah ya, karena istifham Zakaria, istifbarin wasti'lamin, bahwasanya pertanyaan Nabi Zakaria itu adalah pertanyaan yang sifatnya ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, ingin mendapatkan konfirmasi atas berita yang disampaikan sebelumnya. Jadi beliau merasa bahwasanya usia yang sudah sangat tua sekali, sementara perempuan istrinya juga mandul, itu dalam batas akal beliau itu sulit sekali bisa diterima. Bagaimana mungkin orang yang sudah tua renta, mungkin sudah menopause kalau istilah kita, istrinya juga mandul, kok bisa ada anak? Bagaimana caranya? Ini. Jadi beliau bertanya seperti itu untuk mendapatkan keterangan lanjutan. Apakah cara beliau memperoleh anak itu adalah dengan adanya perintah beliau untuk menikah dengan perempuan yang lain, atau Allah akan mengembalikan beliau dan istrinya ke masa muda kembali sebagaimana lazimnya orang-orang yang masih dalam usia produktif, atau bagaimana? Nah, Nabi Zakaria itu bertanya dalam kerangka itu, bukan pertanyaan yang sifatnya meragukan atau menolak daripada kabar Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati aqira wa qad balagtu min al-kibariyah. Ini jawaban yang pertama. Yang kedua, ungkapan Nabi Zakaria itu mengatakan anna yakunu li gulam, itu adalah istifhamu ta'ajjub, pertanyaan yang sifatnya ekspresi daripada rasa takjub, rasa terkejut mendengar berita yang luar biasa menggembirakan tapi rasa-rasanya mustahil tadi. Jadi kalau orang biasanya mendapatkan satu kabar yang sangat excited, ya, sangat menarik, kalau sangat exciting, ya, sangat menarik, sangat menakjubkan, dia akan mempertanyakan itu, bukan dalam kerangka meragukannya, tapi dalam kerangka menyampaikan ungkapan keterkejutannya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, ada sebagian ulama yang
Di situ disebutkan bahwasanya yang memberikan kabar itu adalah malaikat. Ya. Tapi itu tidak bertentangan karena bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala yang mengabarkan, tapi melalui perantaraan para malaikat. Nah karena itulah ada sebagian ulama yang mengatakan pertanyaan daripada Nabi Zakaria itu memastikan bahwasanya itu adalah wahyu dari malaikat, bukan dari setan misalnya, atau bisikan-bisikan yang bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pendapat ini itu ditolak oleh Syekh Asy-Syinkiti menulis kitab Adwaul Bayan. Karena apa? Karena tidak mungkin seorang nabi seperti Nabi Zakaria itu ada bisikan-bisikan lain selain bisikan dari malaikat yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 3 jawaban dari ayat pernyataan Nabi Zakaria yang mengatakan anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqira. Bagaimana bisa aku punya seorang anak laki-laki padahal ya, istriku ya, itu adalah seorang yang mandul dan aku sudah mencapai usia yang sangat tua renta. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kita itu dalam meminta kepada Allah itu pikirkanlah tentang tidak terbatasnya kemampuan dan yang kita minta, bukan fokus kepada besarnya atau sulitnya sesuatu yang kita minta. Jadi kita mungkin saja punya hajat, punya keinginan, punya kebutuhan, punya keperluan yang seakan-akan itu mustahil, yang seakan-akan itu berat sekali kita capai. Kemudian kita lantas enggan memintanya, itu jangan sampai. Karena apa? Karena zat yang mau kita mintai, zat yang mau kita berdoa kepadanya, itu jauh lebih berkuasa, jauh lebih kuat, jauh lebih besar dari kesulitan apapun yang kita minta. Dan seperti itu pula lah yang dicontohkan oleh Nabi Zakaria. Meskipun tadi dirinya sudah menopause, sudah sangat tua renta, istrinya mandul, tapi tidak ada yang mustahil dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini maka kemudian ayat yang ke-9 Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, ya, qala kadzalika. Qala Allah berfirman kadzalika, ya demikianlah Allah akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang berat bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Qala rabbuka huwa alayya hayyun. Tuhanmu berfirman, huwa, hal seperti itu, alayya hayyun, adalah sesuatu yang mudah. Jadi sesuatu yang mudah bagi Allah itu sifatnya majazi. Mengapa? Karena kalau ada yang mudah, itu biasanya ada yang sulit. Sementara bagi Allah semuanya adalah mudah. Makanya kalau kita buka tafsir Ar-Razi itu mengatakan kalimat huwa alayya hayyun itu adalah majazi. Artinya apa? Karena gini, kalau kita mengatakan hal ini mudah bagi saya, itu artinya ada hal lain yang sulit bagi saya. Tapi bagi Allah tidak ada satupun hal yang sulit. Makanya huwa alayya hayyin itu sifatnya dalam majazi. Bahwasanya bagi Allah ini mudah dan yang lain juga mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Qala rabbuka huwa alayya hayyun wa qad khalaqtuka, dan sungguh aku telah menciptakanmu min qablu, ya, sebelum itu, walam taku syai'a, dan kamu belum pernah berwujud sama sekali. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin menegaskan bahwasanya Dia adalah Zat yang Maha Kuasa, itu Allah menggunakan analogi, menggunakan argumentasi untuk memberikan kemudahan seseorang mendapatkan pemahaman yang lebih mudah dan lebih kuat. Jadi menciptakan anak laki-laki dari seorang laki-laki yang tua sepertimu, dari seorang perempuan yang sudah juga mandul dan sudah tua, itu tidak sulit, tidak lebih sulit bagi Allah sebagaimana Dia menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada. Ini jadi menggunakan analogi, menggunakan pembanding untuk menjelaskan satu hal, itu adalah sesuatu yang baik sekali agar orang itu memahami satu persoalan dengan mudah dan lebih bisa dicerna olehnya. Jadi hal itu mudah, sebenarnya sudah cukup gitu kan. Dalika
ij'al li ayah. Maka kemudian Zakaria berkata, Nabi Zakaria berkata, Rabbi wahai Rabbku, ij'al li ayah. Berilah atau jadikanlah untukku sebuah tanda, ayat alamat. Jadi Nabi Zakaria ketika dihabari oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan memberikan seorang anak laki-laki kepada beliau. Beliau karena tahu belum pernah melihat ada tanda-tanda kehamilan pada istrinya. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan penanda bahwasanya nanti istrinya hamil. Jadi orang hamil itu biasanya di awal-awal tidak diketahui. Makanya kita zaman sekarang orang untuk menguji seorang hamil atau tidak itu apa penandanya kan? Respect, ya kan? Untuk memastikan ini hamil atau tidak. Orang mulesnya bisa karena sakit, bisa karena hamil, bisa karena gangguan pencernaan atau lain-lain. Tapi dengan respect ketahuan ada ayat di situ, ada penanda, ada alamat bahwa seorang itu hamil. Nah, Nabi Zakaria ketika diberikan kabar gembira, diberikan tafsir oleh Allah Subhanahu wa taala akan datangnya anak laki-laki dari istri beliau minta tanda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini juga memberikan pelajaran bahwasanya seseorang itu sangat dimaklumi atau menjadi sebuah fitrah bagi manusia. Kalau dia mendapatkan satu berita yang penting dan menarik, dia ingin bersegera memastikan kebenaran atas berita yang dia yakini itu, dan itu tidak masalah, itu manusiawi. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Beliau merasa tidak sabar ingin memastikan apa benar ini, membuktikan bahwasanya beliau akan mendapatkan seorang anak sebagaimana janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih juga sama ya dengan Nabi Ibrahim ketika beliau di surat Al-Baqarah ayat 260 ya, Nabi Ibrahim pernah meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ingin membuktikan secara pasti, secara nyata bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu yang mati untuk bisa hidup. Qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Rabbi wahai Rabbku, tunjukkanlah kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang mati, makhluk-makhluk mati, benda-benda mati jadi hidup. Qala walam tu'min, apakah kau tidak percaya Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Bukannya tidak percaya, tetapi apa? Liyatma'inna qalbi, agar hatiku lebih tenang, lebih yakin, lebih mantap lagi. Dan Nabi Zakaria ini juga minta ayat, minta penanda agar beliau lebih mantap lagi atas berita dia yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tanda yang Allah berikan kepada Nabi Yahya? Qala ayatuka alla tukalliman nasa talata layalin sawiyyan. Tandamu itu, ya Allah menjawab, tandamu itu adalah kamu tidak dapat berkata-kata dan berbincang-bincang kepada manusia. Salah layalin sawiyyan. Salah layalin selama 3 malam. Sawiyyan, meskipun kamu itu aslinya tetap dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat, tidak ada gangguan apapun. Jadi tanda yang Allah berikan sebagai bukti bahwasanya istrinya itu mengandung, istrinya itu hamil, istrinya itu akan melahirkan seorang anak yang sudah diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya, sebelum dilahirkannya. Yahya itu tandanya adalah Allah tukalliman nasa talata layalin. Kamu tidak akan bisa bercakap-cakap, tidak akan bisa berbincang-bincang dengan manusia talata layalin selama 3 malam berturut-turut. Nah, kalau dalam surat Maryam, dalam surat Al-Imran itu disebutkan qala ayatuka alla tukalliman nasa talata ayamin. Dalam surat Al-Imran ayat 41. Itu di situ ada surat kisah Nabi Zakaria juga. Disebutkan di situ bahwa tandanya adalah alla tukalliman nasa talata ayamin, selama 3 hari. Di sini disebutkan 3 malam. Di sana disebutkan 3 hari dalam surat Al-Imran ayat 41.
Nabi Zakaria berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan orang lain selama 3 hari, itu maksud 3 hari dan 3 malam secara penuh. Jadi kalau kita misalnya tidak bisa bicara dari Selasa ke Kamis, tapi Kamis malam udah bisa bicara, itu kita bisa disebut, kita menyebutnya dengan 3 hari, tapi hanya 2 malam saja. Makanya untuk memastikan betul ya, bahwa itu 3 hari 3 malam, yang di surat Ali Imran disebutkan talata ayat, yang di surat Maryam disebutkan talata layalin. Jadi Nabi Zakaria tidak bisa berbicara dengan orang-orang yang di sekitarnya itu selama 3 hari dan 3 malam secara penuh. Itu Allah tukalliman nasa talata layalin sawiyan. Padahal Nabi Zakaria itu dalam keadaan yang sehat. Bagaimana mungkin ada orang yang sehat, tidak ada sakit apapun, tidak ada gangguan apapun, tapi tidak bisa bicara? Nah, ini adalah tanda-tanda yang Allah ingin berikan kepada Nabi Zakaria, bahwasanya istrinya itu adalah mengandung seorang anak yang bernama Yahya. Ini ya. Fakharaja ala qaumihi, maka beliau keluar. Kemudian ya, minal mihrab, dari mihrab. Kata mihrab itu biasanya adalah untuk menunjukkan tempat yang tinggi di mana seseorang menggunakannya khusus untuk ibadah. Jadi kalau kita misalnya nih tempat imam itu sering juga disebut dengan mihrab. Ya. Mihrab itu tempat beribadah. Nah, kata mihrab itu aslinya dalam bahasa Arab bisa diambil dari kata al-harbu yang artinya perang. Mengapa mihrab disebut mihrab? Yang berasal dari kata al-harbu yang artinya perang, karena di mihrablah biasanya seseorang di situ berkhalwat, dia berperang dengan hawa nafsunya. Dia memilih untuk berdiam di situ, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah sepenuh hati. Setelah dia berperang dengan nafsunya, berperang dengan setan-setan yang menggodanya, maka disebut tempat itu dengan al-mihrab. Ini juga sama dengan yang digunakan oleh Nabi Dawud ya, dalam ayat berapa itu saya lupa. Ya, itu juga mihrab juga, beliau beribadah di mihrab. Ya. Tapi kata mihrab itu juga bisa diambil dari kata al-haram. Jadi kata al-haram artinya perang. Tapi kata al-haram pakai fathah jiroknya, jadi beda harokatnya, maknanya sudah beda. Kalau al-harb artinya perang, kalau al-haram itu artinya masyaqqah. Jadi mihrab itu tempat di mana kita lazimnya orang kalau masuk ke mihrab dia akan berjuang keras di situ, mujahadah. Maka dia akan capek di situ, akan menemui masyaqqah secara fisik. Karena apa? Karena di situ dia akan berdiam diri, bermunajat kepada Allah, bertabaruk kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah, berzikir, bermunajat, berkhalwat, melawan hawa nafsunya dan melawan setan-setan yang menggodanya. Makanya disebut dengan mihrab ini. Fakharaja ala qaumihi, maka beliau keluar menuju kaumnya, minal mihrabi, dari mihrabnya. Ini. Fa'auha ilaihim, maka beliau mengatakan kepada mereka. Ya, kata auha itu memberi kabar, memberi informasi kepada mereka. Tapi bagaimana cara memberikan kabar itu? Padahal Nabi Zakaria itu tidak bisa bicara. Allah tukalliman nasa talata layalin. Jadi beliau menyampaikan informasi, berkomunikasi dengan kaumnya itu dengan isyarat. Ada sebagian ulama yang menafsirkannya waqila bil kitabah, dengan tulisan. Tapi makna yang lebih kuat itu adalah wa auha ay asyara, ya, menunjukkan satu hal dengan isyarat, dengan simbol, dengan bahasa isyarat. Karena apa? Karena beliau tidak bisa berkata-kata. Ansabbihu bukratan wa asyiya, agar kalian semua bertasbihlah ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala bukratan wa asyiya, pada waktu pagi maupun pada waktu petang. Ini. Jadi Nabi Zakaria meskipun dalam keadaan tidak bisa bicara, beliau masih menjaga
menjalankan kewajibannya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul yang memberikan panduan kepada orang-orang di sekitarnya, memberikan dakwahnya kepada orang-orang yang di sekitarnya. Jadi beliau tidak mengesampingkan tugas beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, meskipun beliau 3 hari berturut-turut, 3 malam berturut-turut tidak bisa bicara, tapi beliau masih bisa menyampaikan dakwahnya, menyampaikan petunjuknya kepada orang-orang di sekitarnya. Salah satunya saya wa'auha ilaihim ansabbihu bukratan wa asyiyah. Beliau meminta kaumnya untuk senantiasa bertasbih pada pagi dan pada sore hari. Ini para ulama juga macam-macam ya penafsirannya. Ada yang mengatakan itu sudah menjadi kelaziman mereka untuk berpikir bertasbih pagi dan sore. Karena itu Nabi Zakaria mengingatkan itu. Ada juga yang menafsirkan bahwa Nabi Zakaria sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala akan datangnya seorang anak yang akan meneruskan risalahnya. Itu beliau meminta kaumnya untuk ikut bertasbih sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Ini ya, fa'auha ilaihim ansabbihu bukratan wa asyiyah. Nabi Zakaria memberikan isyarat kepada kaumnya untuk bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan pada waktu sore. Nah, ayat ini juga menjadi memberi pelajaran kepada kita ya, bahwasanya zikir pagi sore itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengindikasikan, menunjukkan bahwasanya zikir pagi sore atau ibadah pagi sore itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai tempat. Salah satunya ini pula yang menjadi ajarannya Nabi Zakaria, senantiasa bertasbih pada waktu pagi dan pada waktu sore. Jadi kita kalau memiliki luangan waktu ya, sebaiknya kita senantiasa menjaga itu, menjaga zikir pagi dan zikir sore. Karena dalam zikir pagi dan sore itu ada banyak sekali sudah tasbih, ya. Ada tahmid, ada tahlil, ada istighfar di situ, ada sholawat. Dan ini penting sekali untuk kita ya, menjaga kontinuitas keimanan kita dengan salah satunya menjaga zikir pagi dan sore, dengan ibadah pagi dan sore. Dan ini pula yang juga dipesankan Nabi Zakaria kepada kaumnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan atau pandangan sebelum kita tutup. Silakan Bapak sekalian, kalau ada. Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian saja pada kajian kita pada malam hari ini, yaitu ayat yang ke-7 sampai ayat yang 11. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah adalah karena kelemahan dan kebodohan saya sendiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.